Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya dari tim Pro dalam mosi. Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Di sini kita akan mengambil 3 poin kunci, yakni pertama adalah pajak tinggi. Pajak tinggi adalah bentuk keadilan struktural yang diterapkan sebagai bentuk kompensasi dari perusahaan kepada masyarakat akibat menerapkan adanya otomatisasi yang sama saja dengan menghilangkan banyaknya lapangan pekerjaan. Kemudian perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun mengubah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Kemudian di sini kita akan berfokus pada perusahaan manufaktur elektronik atau perusahaan yang berbasis elektronik yang kini kian marak digunakan atau semakin banyaknya orang-orang yang menggunakan adanya barang-barang elektronik. Kemudian kita akan berfokus pada pajak yang diberlakukan pada perusahaan manufaktur elektronik dengan otomatisasi besar di atas 60% atau kenaikan pajaknya 20% secara progresif. Perusahaan tentunya akan melakukan otomatisasi. Kita tidak dapat memungkiri hal tersebut dikarenakan semakin berkembangnya teknologi. Namun, dengan menerapkan otomatisasi di atas 60% sama saja dengan menghilangkan banyaknya lapangan pekerjaan. Apalagi dengan perusahaan manufaktur elektronik yang kini kian marak digunakan, yang seharusnya sudah dapat menjadi ladang pekerjaan bagi masyarakat. Apakah manusia pantas digantikan oleh penerapan teknologi, program dan juga robotika? Apakah semuanya dapat digantikan oleh program-program seperti ini? Mengingat populasi sekarang ini melakukan otomatisasi di atas 60% sama saja dengan mengorbankan adanya sumber daya manusia dan juga membuat habis sumber pendapatan manusia. Dan manufacturing teknologi seharusnya dapat menjadi pekerjaan dan dengan kemajuan yang ada sekarang seharusnya dapat membantu pemberdayaan masyarakat. Kemudian, dengan kenaikan pajak yang progresif 20% ini atau dengan kata lain perusahaan yang menerapkan otomatisasi semakin tinggi, maka semakin banyak pula pajak yang harus dibayarkan, maka dapat menjadi pertimbangan bagi suatu perusahaan untuk menerapkan otomatisasi. Hal ini sebagai bentuk yang menguntungkan baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Kenapa? Karena dengan adanya pertimbangan dari perusahaan, hal ini dapat menjadi kesempatan pekerjaan bagi para masyarakat dan juga perusahaan tidak akan membayarkan pajak dengan terlalu banyak. Mengingat jumlah pengangguran saat ini, hasil pajak yang dibayarkan oleh perusahaan pun akan didistribusikan pada masyarakat untuk program sosial ataupun pembangunan serta pemberdayaan manusia. Dan hal ini juga dapat menjadi keseimbangan efisiensi dan juga fungsi masyarakat, mempertimbangkan adanya kebijakan dan juga kebijakan perusahaan dan juga ketenagakerjaan yang kian maraknya sekarang ini. Dan Dewan Juri yang terhormat, di sini saya membawa 3 poin untuk menambah dan memperkuat adanya saya sebagai Dewan yang setuju untuk mengenakan pajak tinggi, terutama pada perusahaan manufacturing elektronik yang menerapkan otomatisasi di atas 60% dengan pajak 20% yang progresif. Dan yang pertama, ribuan tenaga kerja akan sia-sia dengan adanya otomatisasi. Kenapa? Karena dengan adanya otomatisasi, sama saja menggantikan hal yang seharusnya dapat dikerjakan oleh manusia, oleh robot, ataupun oleh program-program lainnya. Dan dengan adanya penerapan pajak ini, perusahaan dapat berpikir 2 kali dalam melakukan otomatisasi. Mereka akan menjaga adanya stabilitas sosial dan juga ekonomi, dan juga dapat memanfaatkan adanya sumber daya manusia dengan lebih baik. Dan untuk argumen saya yang kedua adalah kesenjangan dapat dihindarkan. Kemajuan memang penting adanya, namun jika diterapkan secara berlebihan dapat menyebabkan kesenjangan yang tajam. Kenapa? Karena daerah-daerah yang tertinggal tentunya akan menjadi lebih tertinggal karena mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk bekerja dan juga menjadi ketimpangan yang ekstrim, apalagi di daerah pinggiran, pedesaan atau daerah 3T. Kemudian keuntungan yang besar didapatkan oleh perusahaan, tapi mereka menyengsarakan yang sudah sengsara. Kenapa? Dengan menerapkan adanya otomatisasi di atas 60%, mereka tentunya akan mendapatkan keuntungan yang besar, apalagi dengan kian maraknya orang-orang untuk menggunakan elektronik. Namun, mereka akan menyengsarakan yang sudah sengsara karena mereka menerapkan adanya otomatisasi. Mereka tidak memanfaatkan adanya sumber daya manusia yang ada. Dan
Dengan mereka membayar adanya pajak ini, itu juga sebagai bentuk kontribusi perusahaan sebagai kompensasi atas hilangnya pekerjaan yang banyak itu tadi. Dikarenakan dengan mereka membayar pajak, pajak ini dapat didistribusikan sebagai bentuk pemberdayaan manusia. Dan untuk poin yang ketiga adalah bentuk keuntungan pada masyarakat. Terkait dengan hal yang sudah saya katakan tadi, bentuk keuntungan pada masyarakat. Mengapa masyarakat diuntungkan? Dikarenakan masyarakat dapat mendapatkan distribusi pada yang memberdayakan rakyat seperti pada pelatihan, UMKM ataupun bentuk mempertahankan pekerjaan. Pajak yang dibayarkan juga dapat berkesinambungan dengan adanya pendidikan seperti dapat menerapkannya pada SMK ataupun pada dana kewirausahaan. Kemudian pajak ini juga memastikan inovasi sejalan tanpa meninggalkan ataupun mengorbankan adanya sumber daya manusia. Dan masyarakat tentunya bukan untuk ditinggalkan akibat adanya otomatisasi, tapi turut sejalan dengan adanya perkembangan. Pajak adalah bentuk kontribusi perusahaan sebagai kompensasi atas otomatisasi yang merenggut ribuan lapangan pekerjaan. Dan untuk poin saya yang terakhir adalah kondisi masyarakat yang tertinggal. Seperti yang sudah saya katakan tadi, masyarakat yang miskin akan semakin miskin, yang kaya semakin kaya apabila melakukan adanya otomatisasi. Maka dari itu, dengan penerapan pajak dapat membuat perusahaan berpikir dua kali dan juga memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, dan juga manusia akan terus berkembang seiring dengan adanya perkembangan elektronik, dan daerah-daerah pinggiran ataupun pedesaan ataupun 3T tidak akan mendapatkan ketimpangan yang begitu ekstrim. Dengan adanya pajak yang diterapkan kepada perusahaan ini dapat menjadi win-win situation ataupun situasi yang menguntungkan baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Hal ini memperkuat bahwa saya setuju dengan adanya penerapan pajak yang tinggi kepada perusahaan manufaktur, atau dalam fokus kita pada kali ini perusahaan manufaktur elektronik dengan otomatisasi di atas 60% dan pajak 20% yang progresif. Sekian Dewan Juri yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.